Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah judul Jaring yang Bekerja. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Anak-anak, jika kamu orang pertama yang keluar dari rumahmu pada pagi musim semi, kamu mungkin dapat menemukan sarang laba-laba. Benang jaring laba-laba itu begitu kecil sehingga kamu akan berjalan melaluinya. Tentu saja, kamu juga mungkin akan ingin melepaskan filamen lengket itu dari wajahmu. Sekarang, jika kamu berada di Papua New Guinea dan menemukan sarang laba-laba, hal itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Bahkan, benang sutra dari beberapa sarang laba-laba itu setebal benang yang nenekmu gunakan untuk membuat sweater. Bisakah kamu bayangkan? Dan orang-orang di Papua New Guinea menemukan cara untuk menggunakan jaring raksasa ini. Ketika mereka menempatkan tiang-tiang bambu panjang di mana jaringnya paling tebal, laba-laba tersebut akan terus menenun di antara dua tiang ini. Dalam waktu singkat, laba-laba itu telah selesai menenun sebuah jala yang dapat digunakan. Tentu saja, laba-laba itu tidak tahu bahwa ia telah membuat jaring untuk nelayan. Orang-orang di Kepulauan Solomon kadang-kadang juga menggunakan jaring laba-laba, namun dengan cara yang berbeda. Di sana, mereka melilitkan jaring laba-laba yang raksasa dan lengket di sekitar tongkat-tongkat untuk membuat bola lengket besar. Kemudian bola-bola tersebut digantung di atas air. Ikan needlefish berpikir bahwa bola-bola itu adalah makanan. Mereka melompat keluar untuk mendapatkan hadiah mereka. Tetapi, mereka malah terjerat dalam bola lengket. Jadi, kamu bisa lihat, orang-orang di Kepulauan Solomon menggunakan jaring laba-laba untuk memancing pula. Kecil dan hampir mustahil untuk terlihat. Namun, bila disatukan, benang sutra laba-laba tersebut melakukan hal-hal yang menakjubkan. Anak-anak, ayat kita hari ini mengatakan bahwa sangatlah penting untuk bekerja bersama. Anak-anak bekerja dengan anak-anak lain. Anak-anak bekerja dengan orang dewasa. Karena dengan bekerja sama, kamu bisa membuat hal-hal yang lebih baik untuk rumahmu, gerejamu,
dan kotamu. Satu orang mungkin merasa tidak berdaya, seperti sebuah benang tipis dari laba-laba. Namun, ketika kita berkumpul bersama untuk mencapai hal yang sama, maka kita akan menjadi kuat. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sebuah pelajaran yang luar biasa melalui pelajaran pagi ini. Belajar dari jaring laba-laba yang kecil dan hampir mustahil untuk terlihat. Namun, bila disatukan, benang sutra laba-laba tersebut dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Anak-anak, sebuah pelajaran tentang pentingnya bekerja sama. Kamu dapat bekerja sama dengan orang-orang di rumah, di sekolah, dan juga di gereja. Sehingga walaupun kamu hanya seorang anak kecil, tetapi jika kamu mau untuk bekerja sama dengan orang lain, maka kamu juga akan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar dan menakjubkan. Dan yang terpenting, bermanfaat bagi orang lain di sekitarmu. Seperti jaring laba-laba yang kecil, namun sangat berguna bagi para nelayan. Oh ya, apakah kamu pernah melihat sebuah ikatan sapu lidi? Bayangkanlah bahwa ketika sapu lidi itu terpisah satu dengan yang lain, maka ia tidak dapat digunakan untuk membersihkan, bukan? Namun, ketika ia terikat satu dengan yang lainnya, maka sudah tentu ia dapat digunakan untuk membersihkan halaman rumahmu dan juga lingkungan sekitarmu. Anak-anak, jika kamu sendiri, mungkin kamu juga tidak akan mampu untuk melakukan hal-hal besar. Oleh sebab itu, mintalah pertolongan Tuhan, agar kamu menjadi orang yang suka dan mau untuk bekerja sama, untuk menghasilkan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells me so.